Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada satupun nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan semuanya itu sumbernya adalah dari Allah. Wa asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat tersebut di dalam diri setiap manusia, baik zahir ataupun batin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua untuk bisa mempergunakan sisa umur yang Allah berikan ini dengan hal yang diridhai olehnya dan di jalan yang ditempuh oleh para ulama-ulama kita, dan semoga kita senantiasa diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ada disebutkan oleh al-Imam oleh sebagian para hukama, oleh sebagian para ahli hikmah, bahwasanya mereka para ahli hikmah memilih 4 kalimat yang mereka ambil dari setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi, yang wajib kita ketahui. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furganun ala khairil mala'. Di antara ruknun min arkanil iman, di antara rukun daripada rukun iman, yaitu adalah beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya, sebagaimana yang kita ketahui tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau menceritakan tentang ada seseorang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kami sedang duduk dengan beliau. Maka orang tersebut menanyakan tentang Islam, menanyakan tentang al-iman. Kemudian Rasul menjawab bahwasanya al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang beriman kepada kutub. Dan yang dimaksud beriman kepada kitab adalah an tu'mina bi kutubihi allati anzalaha ala rusulih, bahwa mengimani dengan segala kitab-kitab yang Allah turunkan atas rasul-rasulnya. Maksudnya adalah at-tasdiqu bi annaha kalamullah. Maksud beriman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan adalah, yaitu bahwasanya membenarkan dengan sesungguhnya bahwasanya itu semua adalah kalamullah, dan kandungannya, isi kandungannya adalah hak, yaitu kebenaran, dan siapapun yang berpegang dengannya dia akan mendapatkan keselamatan. Maka disebutkan bahwasanya jumlah bilangan kutub tersebut berbagai macam pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan kitab tersebut 104 kitab yang diturunkan kepada para rasul, para utusan-utusan Allah. Akan tetapi
wajib bagi kita untuk mengenalinya dengan secara rinci, yaitu 4. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, wa kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Quran yaitu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, 4 ini yang wajib kita ketahui, yang wajib kita paham, yang wajib kita mengenalnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun yang jumlah bilangan yang 100 tadi itu adalah tidak wajib bagi kita untuk mengetahuinya secara terperinci. Nah, para ahli hikmah mereka memilih dari setiap kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Mereka mengambil dari setiap Alkitab tersebut, dari setiap kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bahwasanya setiap kitab tersebut satu kalimat yang mereka anggap itu adalah yang paling penting dan yang lebih penting dari yang penting lainnya. Apa itu? Yang pertama, para ahli hikmah mengambil dari Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, mereka mengambil bahwasanya man radiya bima a'tahu Allah Ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang ridha terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya, istaraha fid dunya wal akhirah, dia akan bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia, dan dia akan bahagia nantinya di negeri akhirah. Satu. Yang kedua, wa minal Injil, mereka ambil lagi dari kitab Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya man hadama syahawat azza fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang meruntuhkan syahwat, artinya siapa orang yang mampu berjuang untuk mengalahkan ajakan-ajakan syahwat, yang tentunya syahwat senantiasa mengajak seseorang untuk jauh dari Allah. Siapa orang yang mampu mengalahkan ajakan syahwatnya, azza fid dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan kemuliaan, baik itu kemuliaan di dunia, lebih-lebih kemuliaan di negeri akhirah. Maka tidak ada kemuliaan bagi orang yang memperturutkan syahwatnya. Tidak ada kebahagiaan dan tidak ada keagungan bagi orang yang diperbudak oleh syahwatnya. Kemuliaan yang sesungguhnya ketika dia mampu mengekang dan mengatur syahwatnya, dan dia mampu untuk menjaga dirinya agar senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah, yang ditempuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, kemudian mereka memilih dari Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang mana mereka mengambil di sana man tafarrada 'anin nas naja fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang suka mengasingkan diri dari manusia, tidak bergaul melainkan darurah, tidak bergaul melainkan yaitu sesuatu yang memang keterpaksaan, yang harus, tidak boleh tidak harus bergaul. Akan tetapi mereka lebih suka untuk mengasingkan diri dari manusia.
Kita kalau ingin bergaul, bergaullah dengan orang yang kita bisa mengambil manfaat darinya tentang ilmu pengetahuan agama, atau kita yang memberikan ilmu pengetahuan agama kepadanya. Selain itu, lebih baik diseleksi lagi. Man tafarrada 'anil nas, siapa orang yang mengasingkan diri dari manusia, najat fid dunya wal akhirah, maka dia akan mendapatkan keselamatan, baik itu keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan di negeri akhirah. Dan yang terakhir, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan itu adalah mukjizat terbesar beliau. Karena setiap nabi, setiap rasul ketika diturunkan kitab kepada mereka, maka kitab tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan wafatnya mereka. Akan tetapi Al-Qur'an, meskipun Al-Qur'an tersebut yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasul telah wafat, namun Al-Qur'an masih tetap berlaku sampai hari kiamat. Dan siapa orang yang tamassak bihi, berpegang teguh dengannya, menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, maka Al-Qur'an akan mengantarkannya ke dalam surga. Namun siapa orang yang bertolak belakang dengan Al-Qur'an, segala perilakunya, segala gerak-geriknya, segala apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan Al-Qur'an, maka orang tersebut akan menemui yang namanya kebinasaan. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka para ahli hikmah mengambil dari yang lebih penting. Mereka mengambil yang lebih penting dari yang penting di dalam Al-Qur'an, yaitu adalah mereka mengambil man hafizal lisan salima fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang mampu mengontrol lisannya, siapa orang yang mampu mengontrol ucapannya, maka dia akan selamat di dunia dan dia akan selamat di negeri akhirah. Ada lisan, hati-hati. Walaupun bentuknya kecil, tapi bahayanya itu besar. Meskipun bentuknya kecil, tapi bahayanya itu sangat besar. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menyambung pembicaraan kita dari kitab Al-Maqasidun Nawawiyyatis Sab'ah tentang masalah ad-dafn, yaitu adalah penguburan. Ada penguburan, salah satu kewajiban yang harus kita lakukan, yang mana bahwa kewajiban bagi umat manusia, umat muslim yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia, yaitu adalah menguburkannya. Jangan orang masih hidup dikubur. Masya Allah. Ziarah dikubur kada boleh. Bolehlah orang ziarah dikubur. Boleh, boleh sih mengantuk. Orang mengantuk ya itu tuh. Ziarah dikubur. Bolehlah Bahamin ziarah dikubur. Ada boleh. Membaca Yasin dikubur. Membaca Quran dikubur. Kada boleh. Pahamlah. Nah, mengerti jangannya. Membaca Quran dikubur kada boleh, membaca Yasin dikubur kada boleh. Orang ziarah dikubur kada boleh, haram. Nah, jar. Tahu 4 aliran mana sedin tu jar. Kada boleh. Orang ziarah dikubur. Kada boleh. Mengadakan acara haul dikubur, ada boleh juga. Orang bermaulidan dikubur, ada boleh juga. Orang ada boleh itu bang, haram. Jujur aja kan. Tapi kalau orang menziarahi kubur bang, boleh. Tapi kalau orang ziarah di kubur, ada boleh.
Ada nang tengah mendengar aja. Ampih aja dah umpat majelis ini aja. Ayo Akan tetapi di dalam penguburan, di dalam menguburkan orang lain yang sudah meninggal dunia, tentu ada aturan. Tidak asal hanya dimasukkan ke dalam kemudian ditimbun tanah. Ada aturannya. Bagaimana Islam mengajarkan penguburan itu semua, bagaimana yang layak dilakukan, kemudian doa-doa yang dibaca, dan itu semua adalah bagaimana aturan tersebut bentuk penghormatan agama Islam kepada umat manusia, sebagaimana mereka dihormati ketika hidup dan ketika rohnya keluar sudah menjadi bangkai tetap diberikan penghormatan. Mungkin agama yang lain beda caranya. Ada yang dibakar di daerah negara mana tuh, ditimbun api kemudian dilempar ke itu, kayak membuang apa aja lagi kesian, dibakar. Oh, kan ada seperti itu. Kemudian habunya dilarutkan ke laut, ada seperti itu. Tapi kita umat Islam caranya paling baik, yaitu dikubur. Nah, yaitu dikubur. Itu cara yang paling baik. Walaqad karramna bani Adam dalam Al-Quran. Sungguh kami memuliakan umat-umat manusia. Begitu. Penguburan itu paling minimal dalam mengubur adalah, yaitu dikubur di satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau. Ini paling minimal lah. Artinya mengubur di satu lubang yang mencegah tersebarnya bau dan dimangsa binatang buas, serta menghadapkan si mayit ke arah kiblat. Itu paling minimal. Apakah mengeluarkan bau busuk? Oh iya. Yang paling pertama pecah, hancur dari batang tubuh kita adalah perut kita. Paling pertama. Yang sering kita memikirkannya urusan perut. Yang paling pertama pecah, langsung. La ilaha illallah. Itu paling minimal. Jangan sampai binatang buas mampu menggalinya dan memangsanya dan diarahkan ke kiblat. Ada orang yang tidak mau diarahkan ke kiblat. Bagaimana diceritakan di zaman dahulu, ada seorang begal kain kafan. Ada lagi yang dibegal kain kafan aja sudah, yang dibegal kain kafan orang yang hanya meninggal. Ya ambil, menyelihati kuburnya di mana, dibongkar. Siang ini meninggal, malamnya dibongkar. Diambil kain kafannya, dijual. Maka dia taubat dan dia bercerita, sekian banyak ratusan orang yang meninggal dunia, dia ambil kafannya, hampir 99% wajah mereka berpaling dari kiblat. Padahal diarahkan ke kiblat, tapi berpaling dari kiblat. Kenapa demikian? Maka ditanya kepada orang-orang yang ahlillah, orang yang dekat kepada Allah, mereka mengatakan tahu semua itu kenapa. Itu semua adalah karena keraguan di dalam hati mereka terhadap rezeki yang telah Allah tetapkan. Dan ragu terhadap rezeki sama artinya ragu terhadap Zat Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Berpaling. La ilaha illallah. Itu paling minimal. Siapanya aja, tidak ada yang
Tidak ada yang tidak dikubur. Mau bos dikubur juga bos. Dan kada boleh membawa apa-apa dalam kubur. Kalau pang pariannya orangnya ketujuh mau unjun, lawan unjunnya dikubur. Ada panjang unjun nang anu janang barang gitu. Ada boleh? Ada boleh. Kalau pang selama di dunia ketujuh main dum, lawan dum-duman dikubur. Atau ketujuh main catur, lawan bedakan caturnya dikubur. Ada boleh. Udah. Meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, la ilaha illallah. Tertinggal sendirian. La ilaha illallah. Itu paling minimal. Adapun paling sempurna caranya adalah mengubur jenazah dengan setinggi orang berdiri, kemudian melambaikan tangan seperti ini. Berdiri dulu kayak ini. Oh, tinggi banget dulu. Kayak apa aja jagaunya kada keluar lagi sudah. Mbah, kayak apa aja jagaunya kada keluar lagi dah. Bahadapan situ. Nah, setinggi ini berapa meter tuh kira-kira? Kita nih standarnya berapa meter? Kita nih standarnya berapa? Sentimeter. Sampai ke sini bang? Sampai mana? Sampai ke situ. Karena pecangang ke atas kayak ini nah. Orang paling sempurna, nang bagusnya setumbang orang berdiri, kemudian melambaikan tangan. Siapa tuh 2 meter lah. 2 meter, kadang sampai 2 meter setengah ada sampai kalau 2 meter gen, kalau bihinak sudah pian 2 meter itu. Nah, 2 meter itu ini kalau bihinak lagi lah, itulah. Belum dikuburkan nggak ada bihinak apa lagi? 2 meter itu paling sempurna. Kemudian itu dalamnya. Nah, dalamnya kemudian lebarnya seukuran 1 hastalah. Ini hastalah ini siapa? Saya ini nih. Berapa? 40 lah. Nah, itu. Nah, kemudian disebutkan lagi bahwasanya wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke kiblat. Makanya tiap malam guring dianjurkan kita kalau kada kau menghadap kiblat, setidaknya jangan tinggalkan untuk behereng ke sebelah kanan. Dan mengingat terbaringnya kita di dalam kubur sendirian, tidak beralaskan kasur, tidak ada selimut, kecuali hanya kain kafan yang meliputi batang tubuh kita. Tiap malam ingat akan kematian. Sebagaimana engkau sedang berbaring di atas kasur yang empuk, suatu saat engkau hanya berbaring di atas tanah. Engkau berbantalkan yang empuk, suatu saat engkau hanya berbantalkan tanah. Selimutmu yang hangat tidak ada gunanya lagi. Engkau hanya mempunyai kain kafan yang menyelimuti batang tubuhmu. Ada pasangan hidupmu ketika di dunia, tapi ketika engkau wafat di dalam kubur, engkau hanya berbaring sendirian, tidak ada yang menemani. Seperti itu. Kemudian disunnahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Nah, sekarang bila tanahnya keras, kalau kita di Banjar ini ada danang kerasnya, biasanya arah ke sana keras, maka diulah belahat. Belahat itu nih umpama dindingnya dilubangi di sini, dimasukkan dalam sini. Belahat di dinding dilubangi dalam sini, dimasukkan tempel sini. Itu belahat. Nah, apabila tanahnya kada keras,
Itu bisa seperti ada parit di tengahnya, ditabuk dulu dua ke ini, ditabuk dulu sebuting, kemudian di tengahnya ditabuk lagi, hanya diandak jenazah di dalamnya. Kalau kita di Banjar di sini biasanya pakai tebala, La ilaha illallah. Kemudian setelah jenazah diletakkan, bagian lahat, kalau yang bertebala biasanya mulai atas, dilepaskan ikatan, ikatan dari kepala, kemudian dada, kemudian perut, kemudian lutut, kemudian baru ujung kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan dibawa bulik tali pocongnya, tinggal di situ. Kalau egesan syarat. Itu kata dagang. Bah. Ini nang gesan, nah ini nang aleh nih. Bah, syarat dagangnya siwah napa neto. Itu biasanya orang gesan pambanci, sihir menyihir supaya orang kada kepingin datang ke situ. Dikiriminya tebala orang mati kah, tatakan kain kapan orang mati kah, kirimnya ke situ. Lalu orang pinemuar melihat itu kan ada pembenci. Ulu ni guru kada ada juga karena pembenci jah. Cuma orang muar turun kenapa? Tahulah kenapa sebabnya. Utang belum bayar nyata ya orang. Nyata ya orang muar melihat makan ke situ kemari. Ih, tulak umroh saban bulan hutang ada bayar nyata ya orang muar kan ada pembenci kan. Nah, limbah di lapas ikatannya nang itu dibuka di sini nah. Dianjurkan tadi menempelkan pipi kanan tadi ke ke tanah. Kemudian ketika amunnya nang kita betebala lo biasanya diambil dulu tanah, kalau diambil ya Allah, dimasukkan jenazah itu dalam petinya, kemudian ditatak tanah liat yang itu diandaki di sisi-sisi, di samping-sampingnya itu nah, di sisi-sisi tok diandaki supaya jangan bergerak, kemudian dibukakan, dibantalkan di sini. Kayak apa aja sugihnya berbantalkan tanah. Kayak apa aja sugihnya, bos oli kan? Ya Allah. Bantal apa kira? Tanah. Apalagi nang ada bos nenek. Allah. Bantal emas ya Allah. Ya Allah. Ngalih sedini udah mau diapain? Ayo meninggal Pak. Cuman kita nang di sini, amun orang nang di belahat tadi itu di bawah aja membukanya. Diturunakan perlahan dulu nah. Berarti ini diturunakan. Ya nuakan. Kemudian nang dianjurkan nang melepas tali apa tadi? Tali pocongnya itu adalah orang yang paling dekat bagi si mayit dan orang yang paling menyayangi si mayit pada saat hidupnya. Lepas dibuka, jangan dibisiki lah. Tanya tamui Haji Gajali, jangan. Iya nang malamnya tuh abut Haji Gajali, kalambu beguyang. Datang itu gara-gara Abah Yamin aja. Abah
Mbah Yamin waktu Pak Soleh meninggal datangi jadi. Allah, hantu tali pocongnya tuh di sana apa tali pocong tuh apa yang aja? Jadi diambil lah, diambil disimpan di sana. Nah, ini ada amalan dari Sidin Jo nyampe ya. Ada nih bujuran, ini manfaat. Ini manfaat mana? Tali. Hah, orang leh. Timbul diambil orang ini leh. Oh, ini kada jadi gitu. Itu bagus jangan. Namun anu pang dikino makanan orang angkat tapi bulik ke rumah. Hilang haur. Unjun, mau bagiin kada bulik lah. Gitulah. Mana ada ya teh. Apa? Boleh kan diambil itu tuh lah. Waris lah. Ada yang lain aja caranya kan urusan itu. Kalau pindah benar malamnya datangnya ampun aku jinya mana beli kakak ya Pak. Mau benar. Setelah itu itu masalah penguburan. La ilaha illallah. Dan yang paling bagus pulang ambil biasanya ada mun orang nang di tanah karas itu kan ada gumpalan tanah di usia pakan 3 biji dibacakan di antara bacaannya tuh minha khalaqnakum. Kemudian doakan Allahumma lagginhu indal mas'alah. Ya Allah, mudahkan dia menjawab ketika ditanya. Wa fiha, tanah gumpalan yang kedua, wa fiha nu'idukum. Kemudian doanya Allahumma aftah abwabas sama li ruhih. Kemudian gumpalan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil arda an jambaihi. Nah, itu doanya, ya Allah, keringkan bumi ini dari 2 lambungnya. Dimasukkan tiga biji. Amunnya nang belahat biasanya dibacakan dan berdulu. Amunnya nang hanyar mayatnya dianya di anu amunnya yang betebala wadah kita nenek. Kayak itu aja lagi sudah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kalian kami kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pulang kami keluarkan kalian di kesempatan yang lain. Dari tanah kembali ke tanah. Nah, itu. Dan yang bagusnya lah nang tukang sambut di dalam kubur nih, bagusnya tuh mun kau budu tertutup aurat, bagusnya tah. Jangan sambil beruku berudu pada maka bulan puasa pulang. La ilaha illallah. Ini mayit di hadapan maka kada kau ambil pembelajaran apalagi sudah habis. Amun almarhum Abah Guru sakumpul telah bewasiat sin berdahulu siapa nang mandiakan, siapa nang nyambut di kubur, nang menelakinakan siapa. Diadzanakan, kemudian ditalqinakan sunnah ditalqinakan ketika ma'andak jenazah sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun talqin ma'ruf saja sudah talqin.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Pakai bahasa apa aja, terserah aja. Nak bahasa Arab kah? Nak bahasa kita kah? Hendak digabung bahasa kita kemudian bahasa Arab kemudian bahasa kita, terserah. Itu ketika penguburan. Nah, dianjurkan setelah mengubur para pengantar untuk jangan bulikan dulu. Begana satu umat minta akan agar si mayit ini diberikan ketetapan oleh Allah dan keteguhan di dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan dianjurkan bagi kita untuk memintakan ampun kepadanya. Nah, dahulu lagi halus pernah mendengar almarhum Guru Bakri Sidin berceramah. Bagus jar Sidin dibacakan tuntung penguburan itu almarhum Guru Bakri, abahnya Guru Rasid, untuk membaca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tsabbithu mun lalakian. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tsabbithu. Ya Allah, ampuninya, beri kasih sayang pian gesaninya, dan teguhkan hatinya, tetapkan dirinya untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir 70 kali. Amun bibinian Allahumma ghfir laha warhamha wa tsabbitha 70 kali. Kada mesti ahli waris nang membacanya. Kawan meninggal perenya, kita umpat mengantarkannya ke kubur. Lain kita umpat berkubur, bedalah. Umpat berkubur lawan umpat di dalam penguburan. Duduk kita mulai jauh kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu 70 kali. Ingat jar almarhum Guru Bakri waktu menyampaikan ini, hiih Jasidin munang meninggal orang lain kita ada kawa membacakan karena kita tahu ilmunya berkat hadir di pengajian nang dipertanyakan nih musiah kita nang meninggal. Siapa nang membacakan anak bini kada suah dibawa ke pengajian? Bujur. Mun orang nang meninggal kita ada perenya kawa jam bacakan nah 70 kali. Ini musiah nang meninggal kita. Anak kada tahu di pengajian, bini kada tahu di majelis. Siapa nang membacakan ujar Sidin? Bujur juga. Artinya tuh Sidin menyuruh dan menganjurkan kita nih sebagai kepala keluarga, jangan hanya sekedar memberikan nafkah zahir lawan anak bini, akan tetapi ilmu agama itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Gitu. Nah, kemudian sunnah juga meletakkan hijauan, hijau. Ya, nang kita jin tambah tuna hijauan di atas kubur. Apa Guru? Kayak pudak, kayak itu nah. Supaya itu meringankan siksaan bagi orang yang dikuburkan di dalam tadi itu. Dengan berkat tasbihnya yang hijauan tadi itu. Nah itu. Dan jangan berduduk di atas kubur. Bolehlah berduduk di kubur? Kada boleh. Bujurlah. Berduduk di kubur, berduduk di atas kubur, jar siapa boleh, maka makruh tadi turun sampai tamat. Kada boleh berduduk di atas kuburan itu, kada boleh. Amun berduduk di kuburan sama itu ya, kada boleh juga. Mun berduduk di kubur kada boleh juga, maginnya kada boleh. Bersandar, no, atang orang di sini bersandar gitu. No. Wah, ya Allah, jangan. Lagi sawat melingkahi dan lain sebagainya.
Lebih baik duduk di atas bara api biar Nabi sampai membakar kainku tambus ke daging, melebihi daripada duduk di atas kuburan. Duduk di atas kubur kayak apa? Kubur orang tak kasih din kawat ya tuh si din. Nah, ketika kita sudah dikubur, Abah Yaminai, tertinggallah sendirian di dalam kubur. Lalu terdengarlah sebuah seruan. Naam. Ketika jenazah digotong, terdengarlah seruan dari langit dengan 3 seruan. Ya bena Adam, tuba laka in kana amaluka khaira. Wahai manusia, beruntung engkau jika selama hidup di dunia amalmu adalah amal yang baik. Yang kedua, terdengar lagi, tuba laka in kunta taiban. Beruntung engkau apabila selama di dunia engkau sering bertaubat kembali kepada Allah. Seruan yang ketiga, beruntung engkau wahai manusia jika selama di dunia engkau taat kepada Allah. Setelah digotong oleh sanak saudara kerabat sampai ke tempat kita disolatkan, diletakkan jenazah kita siap untuk disolatkan, terdengar lagi seruan dari langit dengan 3 seruan. Ya bena Adam, wahai manusia, kullu amalin amiltahu tarahu sa'ah. Segala perbuatan yang pernah engkau lakukan selama hidup, kau lihat dengan jelas pada saat ini. Fa in kana amaluka khairan tarahu khairan, wa in kana amaluka syarran tarahu syarran. Apabila amalmu tersebut baik, yang kau lihat adalah kebaikan. Dan jika perbuatan yang kau lakukan itu adalah perbuatan yang buruk, kebinasaan yang akan ada di hadapan matamu. Kemudian ketika diletakkan jenazah di samping kubur, ya Allah, menangis saja jenazahnya. Jenazah itu mun jenazahnya orang soleh, Pak De. Ketika digotong, inya berteriak dengan sekeras mungkin, tapi kita kada mendengar. Jarnya apa? Gedimuni, gedimuni, percepat kubur aku. Mun soleh, gedimuni, percepat. Makasih, kenapa? Nyaman di sana pada di sini? Ya Pak. Di sana bintang 5, di sini variannya. Hah? Ya, itu Bang. Di sana bintang 5, di sini bintang 1. Bujur aja, bintang sama bintang cuma 5 lawan 1 jauh. Han. Ini kita nih menyamani nang di mana? Nang di sini kan nang di sana kan. Amun jenazahnya jenazah pendosa, ketika digotong berteriak, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Manusia, sanak saudaraku, sungguh celakanya ini jenazah. Mau kemana kalian bawa ini jenazah? Takutannya. Kenapa? Terlanjur dunia yang ditinggalkan, terlanjur kita makmurkan. Akhirat yang akan kita mendatanginya pada saat itu kita lupakan dan kita hancurkan, sehingga penyesalan yang tersisa di dalam diri. Dunia yang ditinggalkan terlanjur kita cintai, kita makmurkan, rumah kita perbaiki, tapi akhirat yang akan kita datang ke tempatnya dan ke dalamnya tersebut terlanjur kita hancurkan, sehingga yang tersisa hanyalah penyesalan. Ya wailaha aina tadhhabuna biha. Mau kalian bawa kemana itu semua?
sudah ada di samping kubur, terdengar lagi panggilan dan seruan. Ya ibna Adam, ma tazawwadta min al-imran li hadzal kharab. Wahai manusia, bekal apa yang kau bawa dari dunia menuju kepada kehancuran ini? Dia menyangka rumahnya yang kokoh besar itulah tempat tinggalnya selama-lamanya. Ternyata tidak. Sebesar apapun rumahmu wahai manusia, engkau akan kembali ke tempat peristirahatan terakhirmu, yaitu adalah kubur. Wa ma hamalta minal ghina li hadzal faqr. Apa yang kau bawa dari kekayaan yang dulunya kau miliki kepada kondisi kefakiran pada saat ini? Disitulah ulama mengatakan, saya mengetahui kapan level terendah saya di dalam ekonomi dan materi saya. Saya menyadari kefakiran saya, level terendah di dalam ekonomi dan materi saya ketika saya diletakkan di dalam kubur. Disitulah saya tahu alangkah fakir dan miskinnya saya. Dan yang ketiga, ya wa ma hamalta minan nur li hadhihi dhulmah. Apa yang kau bawa dari cahaya menuju kepada kegelapan ini? Harusnya sudah tahu kubur itu gelap, cari cahaya di dunia untuk menjadi pelita di tengah gelapnya kita ketika berada di dalam kubur. Mumpung masih ada uang, sedekahkan. Mumpung punya kesempatan untuk beramal, beramal. Harap mudah-mudahan kubur kita menjadi kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur, di lahat, terdengar lagi beberapa panggilan di sana. Insya Allah Sabtu yang akan datang kita ceritakan. Sampai pada akhirnya keluarga sudah mulai meninggalkan satu persatu, terdengar lagi sebuah panggilan yang sangat memilukan dan menyedihkan kepada si mayit. Hanya tertinggal Wahid dan Farida sendiri dan menyendiri, tidak ada orang yang menemaninya pada saat itu. Mudahan kita husnul khatimah seberataan. Amin amin ya rabbal alamin.